صلي على محمد tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbun, ya katakan wahai Muhammad, kalau memang benar kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaknya ikuti Rasul. Nah, cuma bagaimana cara kita ikuti Rasul? Hendaknya dengan mengikuti para ulama. Bagaimana cara kita mendekati para ulama? Dengan mengaji ilmu, dengan duduk di majelis taklim. Sekarang kalau misalkan ente jauh daripada ulama, agak ngaji, nggak tahu yang namanya sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ente bisa selamat dunia akhirat? Salah satu contohnya, Anda udah pernah bilang ada salah seorang ada tegur, sebab badannya bau banget, dia punya badan bau. Ada tegur, ya akhi, ente pernah dengar gak bahwasanya ada hadis mengatakan barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih maka hendaklah jangan kalian dekati masjid. Oh, nggak tahu. Itu bukan ada yang ngomong, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ada demen makan bawang merah, bawang putih. Ini memang bagus buat secara kesehatan ente, buat masuk angin, cuma satu, tolong dijaga. Kalau dulu belum ada yang namanya deodoran, tapi sekarang udah ada yang namanya deodoran. Ente boleh makan bawang merah, bawang putih, tapi satu, dijaga ente punya bau badan. Jangan sampai ente makan begitu nggak pakai deodoran, baunya hawa-hawa. Orang begini, jangan sampai hilang baunya. ada apa? Mengganggu kekhusyuan jamaah yang di sebelah. Kadang-kadang kita sholat nggak khusyuk dan sholat, jadi alhamdulillah dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati was was, orang yang suka bikin was-was tuh. Kita lagi sholat jadi was-was kita. Sama tuh yang nempel kelingking tuh. Ya salah satu termasuk. Begini lah, Allah. Jadi orang-orang yang memang bikin was-was manusia itu salah satunya seperti itu. Nah, ini contoh sekelumit contoh dari beberapa kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, bahwasanya banyak orang-orang yang memang mengaku agama Islam tapi dia tidak pernah mau mengaji, dia tidak mau mendekat dengan ulama. Akhirnya apa? Jadi gelap, dia nggak paham apaan sih itu sholat, apa aja sih rukun-rukunnya sholat, apa syarat-syaratnya sholat, dia kagak paham. Akhirnya terbagi menjadi ibadahnya orang yang awam. Seperti contohnya begini, orang awam dengan orang berilmu. Orang awam dalam hal sholat saat ini benar-benar bodoh, benar-benar nggak tahu sama sekali. Yang dia tahu cuma ngikutin doang. Oh, kalau orang mau sholat itu orang tuh harus wudu dulu ya. Oh, kayak begitu wudunya, udah ngikutin aja. Jebret, nggak pakai niat, nggak tahu syarat-syaratnya, ya kan? Begitu sholat kayak gimana sih? Oh, kayak begitu ya. Oh, Allahu Akbar. Udah begitu dong, ngikutin aja. Ada apa? Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, didasari ilmu, mardudatun la tuqbal, maka segala amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh ibadahnya orang awam. Tapi kalau misalkan dia mau belajar, naik tingkatan menjadi orang yang mengerti ilmu, tahu ilmunya. Makanya ibadahnya orang awam dengan orang berilmu beda kelas. Setelah dia nggak tahu, kemudian belajar, baru tahu, oh ternyata ketika dalam wudu itu ada syarat-syaratnya, ada niatnya, ada rukunnya, ada yang membatalkan wudunya, ataupun dalam sholat. Apa itu salah satu syarat-syarat sahnya sholat, apa itu niat, bagaimana cara niat, kan begitu kan. Dan apa yang membatalkan sholat. Nah, ini naik menjadi ibadahnya orang yang berilmu. Kemudian setelah dia berilmu, naik lagi tingkatan. Bagaimana menjadikan sholatnya ini menjadi kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Gimana caranya? Dengan dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya, sehingga menjadikan sholatnya ini melupakan dari segala sesuatu hal yang ada di pikirannya. Dalam artian apa? Dia udah masuk sholat, udah ya, lupa yang namanya apa utang, yang namanya kerjaan, yang blang langsung lupa. Pasti jadi lagi. Itu salah satu sholatnya orang-orang khas yang mempunyai kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau terkena panah waktu dalam keadaan perang, atau Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, saya lupa. Kalau masa Sayyidina Umar, beliau ketika pengen dicabut itu panah, atau dulu entah aja, ada sholat dulu. Kalau ada udah sholat, ketika Allahu Akbar baru dicabut. Allahu Akbar, dengus, Allah dicabut, kalau berasa. Kita jangankan panah, nyamuk aja kita udah mau gatel. Jangankan panah, nyamuk aja kita kagak larang, betul larang. Berarti ibadah kita belum benar. Bagaimana caranya? Usaha. Salah satu ente ingin merasakan kenikmatan beribadah, ya salah satunya. Dan ini trik atau apa yang dibilang salah satu tips bagaimana caranya ente merasakan kenikmatan beribadah. Satu aja ente istiqomah, kalau ente bisa yakinkan dalam hati kita, mudah-mudahan kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ane bilangin ke ente, kalau ente ingin merasakan kenikmatan beribadah, pegang satu aja. Insya Allah ente akan merasakan kenikmatan beribadah. Apa itu? Jangan melihat perempuan yang bukan muhrim ente. Ketika ente melihat perempuan yang bukan muhrim ente, palingkan wajah ente. Palingkan wajah ente. Dan sebab kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kenikmatan memandang perempuan itu dengan kenikmatan di dalam ibadah. Kalau ente benar-benar pengen merasakan kenikmatan ibadah, bismillah. Ini yang terjadi pada orang-orang yang memang ibadahnya yaitu memiliki kekhususan. Supaya juga terjadi kepada Imam Ali Zainal Abidin ketika rumah beliau kebakaran. Ya Imam, ukhruj anta, ukhruj, fa'innaka baitul muharram. Keluar ente, keluar, rumah ente kebakaran. Imam kalau nggak tahu, dia sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi kebakaran. Ya Imam, ente nggak tahu tuh ente kebakaran. Aku mana tahu, aku nggak ngerasain bagaimana, aku nggak bisa ngerasain panasnya api dunia, aku lebih berasa dengan panasnya api neraka. Jadi dia nggak ngerasain. Dan subhanallah, Allah selamat memang. Jadi ketika memang Allah lagi masuk Allahu Akbar, hilang semuanya habis. Cuma Allah yang hilang. Nah itu melalui konsisten kita, riyadhah kita. Bagaimana caranya? Ketika dalam sholat itu, setiap segala sesuatu hal perkara dunia yang menyeret pikiran ente, itu masih bilang, oh gitu. Tadi apa namanya? Loker ATM belum ada kunci itu. Oh kunci ketinggalan. Buru-buru ente tarik lagi. Zep. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya kita menerapkan al-ihsan? Apa itu ihsan? An-ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita benar-benar kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka. Bagaimana perasaan kita ketika kita berdialog, kita berasa lagi dilihatin oleh Allah
merupakan suatu anjuran perintah yang mana semua ini telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah diajarkan dari ulama kita, dari guru-guru kita, dari asatidz kita, dari kiai kita, dari para habaib kiai, ulama sampai para tabi'in, sampai para sahabat, sampai kepada yang mengajarkan yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah sebagai mubasyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan juga memberi kabar ancaman. Jadi orang yang beramal saleh masuk surga, orang yang beramal salah masuk neraka. Jadi ada amal saleh dan ada amal salah. Wa ja'ala nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi al-Hashimi, yang menceritakan tentang sifat atau Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Al-Arabi, orang Arab. Nah, ini orang Arab nih. Makanya jangan salah. Arab-Araban, itu mau bilang mau apa? Itu semuanya juga dari Arab. Selamat datang. Selamat aja katanya dari bahasa Arab. Selamat. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat itu kata bahasa Arab. Ya kan? Kemudian apa lagi? Mari kita menjalin hubungan silaturahmi. Silaturahmi memang bahasa apa? Bahasa Arab. Walhasil semuanya ini adalah hubungan ikatan kita dengan orang Arab. Dalam artian begini, kita melihat Arabnya ini apa? Uhibbul Arab bithalatha, kata baginda Rasulullah SAW, aku cinta orang Arab itu dengan 3 perkara. Fa inni Arabi, maka sesungguhnya aku ini adalah orang Arab. Kemudian apa? Wal lughatul Quran Arabi, bahasanya Al-Quran bahasa Arab. Wal lughatu ahli jannati Arabi, dan bahasanya penduduk surga itu juga bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ente nggak demen sama orang Arab, jangan nggak demen yang apa namanya semuanya. Ada sisi baiknya, ada sisi positifnya, bahwasanya Rasulullah orang Arab. Jangan mengatakan, oh saya Islam tapi Islam Nusantara. Akhirnya mengecilkan Islam yang ada di Arab. Apalagi sampai sampai mengecilkan ulama-ulama Arab, mengecilkan bagaimana keadaan Islam yang di Arab. Yang benar gimana? Kita berislam di Nusantara ini dengan tidak melupakan kebudayaan di Indonesia tanpa menyalahi aturan norma agama Islam. Itu namanya Islam Nusantara, bukan Islam menciptakan sendiri. Oh, Islam Nusantara kayak begini. Semua juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua juga diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Dari segi toleransi, dari segi, coba ente lihat dari sila di Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwasanya Tuhan itu Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, enggak berbilang. Dalil apa ya? Qul huwallahu ahad. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Wa ta'tadilu khairul lakum, hendaklah kalian berbuat adil. Gambar-gambar mengatakan kemudian apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an, selalu senantiasa kalian wa'tasimu, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan juga jangan saling berpecah belah. Semuanya ini memang semuanya dari ajaran Al-Quran dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada apa ya, dibilang nggak ada, bukannya timbal balik, bukan nggak ada hubungan, semuanya ada hubungan. Jadi
mustahil kalau seandainya agama Islam itu tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Justru agama Islam adalah agama yang paling sempurna yang mengajarkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bayangin, agama mana yang ngajarin sampai kencing diajarin, sampai maaf kata mau bikin anak diajarin, gimana cara bikin anak. Siang campuran terigu 2 kilo, telur terigu sekilo, terus mecin, setengah sendok, jangan lupa Pisangnya. ragi biar ngembang kayak lu. kasih zam-zam sedikit. Jadi walhasil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa manusia, bukan berupa bangsa jin, bukan berupa bangsa malaikat. Oleh sebab itu, Nabi dan Rasul ini sama halnya seperti kita, mempunyai daripada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusiawiyah, yang mana kadang ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih. Waktu ketika Rasulullah SAW ditinggal anak yang namanya Ibrahim, Abdullah atau Ibrahim, waktu ditinggal Rasulullah, anaknya meninggal, Rasulullah nangis. Sedih Rasulullah, nangis Rasulullah. Sampai sahabat banyak, ya Rasulullah, mana? Apa ini ya Rasulullah? Kau menangis? Kan bukannya nggak boleh atau gimana? Lah, ada rahmat. Ini merupakan suatu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang diletakkan di setiap hati manusia. Wa ana basyarun, dan aku manusia seperti kalian. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku ke pasar, ya sama seperti kalian. Oleh sebab itu, tetapi sifat-sifat jaiznya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mengurangi daripada derajat kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kekurangannya pun tidak menyebabkan orang-orang itu lari dari dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا يوفينا ومغفرة منزله يا ربنا لك الحمد ربي باقي رجال الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله الذي الله من كل ذنب عظيم فاتنا يا الله الى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والرسل والصالحين ولا عشرة لنادم ونصر صدرهم قلوب الدنيا جل جلاله والله من أدنى عليه فمن يزل كل من آمين. لكن حبا في الصلاة الداعي من يصفنا ورفعنا وحدانا وذكرنا بالموالد هوننا فعيد أيد فضلنا ورجانا للواحد لحد العلي إلهنا متوسلين بمن إله دعانا وخلصنا وحبيبي وصف يزنا وجود الإله وحبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى كنا دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأموال واغفر ذنبا ولا تخرج بنا خطانا وصدقنا في نهج طه المصطفى ثابت على قدم الحبيب وختانا ولنا بفضل من على أحمد في بهجة على رضا العالم به في كل حال حملنا وحبنا من ولى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب لنا والحب طال والوصالا والحاضرين والساعد في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحدث لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا ربنا صل الله في فكرة وقل كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كاش الكاس الهنا واشفي وعافنا عاجل المغانا وقدر الحاجة وحسن ختمنا الممد واسل هد وكفانا وقدر الحاجة
وأصلحت أقبالنا يا ربي اجمعنا وأحباب لنا فينا كالبرس ربنا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس ورضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس ورضوانا والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله